Nah, kenapa kita perlu baca Alkitab? Ya. Karena membaca Alkitab itu membuat kita punya stok, ya, stok firman Tuhan yang akan terekam di memori kita. Mungkin nggak langsung hafal, tapi setidaknya pernah baca. Otak kita ini sebenarnya luar biasa. Saya pernah baca artikel ya, di bioskop ya, itu dalam film ya diputar, lalu di dalam setiap film, saya nggak tahu bagaimana caranya mereka menyelipkan iklan Coca-Cola, tapi dalam waktu sepersekian detik gitu. Jadi nggak ketangkep mata sebenarnya, tapi ada gitu. Dan itu anehnya, waktu diputar iklan itu dalam kurun waktu tertentu, itu dicek penjualan minuman tersebut laris naik. Hanya gara-gara iklan yang dipasang, tapi nggak ditangkap mata. Jadi memang kalau kita baca Alkitab atau dengar firman Tuhan, sekarang banyak di YouTube itu juga ada, kalau mau tidur setel aja tuh, ya, sampai ketiduran 2 jam dibacain ayat, kemudian ada lagunya juga, dan itu akan mengisi alam bawah sadar kita dengan firman Tuhan. Tapi secara pribadi kita perlu juga baca secara sistematis. Dari Kejadian sampai Wahyu, supaya ada stok di sini. Ngerti nggak ngerti baca. Apalagi sekarang Alkitab itu sudah pakai suara. Kita bisa setel, misalnya YouVersion, nanti dia bacain itu. Kita bisa dengar sambil di perjalanan menuju kantor, atau menuju ke sekolah, menuju kuliah. Kita bisa dengar waktu ibu-ibu mungkin lagi masak di rumah, atau lagi olahraga pagi. Ya, sehingga 5 pasal per hari itu bukan hal yang sulit. Itu akan membuat suatu perbedaan buat kita, memang tidak dalam jangka pendek, tapi jangka panjang itu akan terjadi. Itu sama kayak kita punya habit minum air putih cukup banyak, 2-3 liter sehari. Kita punya habit untuk senantiasa olahraga atau jalan, itu punya dampak yang besar, ya. Itu merubah gaya hidup, style ya. Nanti dari bacaan-bacaan tersebut tentunya ada waktunya kita untuk merenungkan firman. Nah, itu beda lagi, ya. Jangan dicampur aduk. Kalau baca ya selesai aja 5 pasal, udah ngerti nggak ngerti, tapi nanti ada waktu mungkin di perjalanan merenungkan firman, atau ada waktu setengah jam baca 1-2 ayat direnungkan, dicamkan. Nah, itu terpisah. Sebab kalau kita hanya merenungkan tanpa membaca ayat-ayat yang lain, renungan kita tuh bisa salah, bisa nggak pas gitu. Ya, kita bisa misalnya begini. Kita pikir nggak perlu lah baca Alkitab semuanya, yang penting kita renungkan aja, misalnya cuma 3 pasal, 2 pasal. Nanti ada bagian tertentu yang nyambung di tempat lain yang kita nggak punya rekaman memorinya itu. Jadi perlu baca satu rangkaian gitu. Nah, saya mau tunjukkan di Alkitab itu pasal yang paling panjang itu Mazmur 119 ya. Nah, ada banyak ayat yang bagus dari Mazmur ini. Tapi saya mau tunjukkan sore ini 3 ayat saja ya. Yang pertama itu Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Ini gambar hatinya, yang heart. Kalau bahasa Inggris itu heart itu kan artinya juga jantung ya. Jadi artinya waktu kita menyimpan firman Tuhan di dalam jantung kita, dalam hati kita, ini pusat kehidupan kita ya. Jantung itu yang menentukan seorang itu hidup atau mati, dia mesti berdenyut apa enggak gitu. Nanti dia harus mengalirkan darah. Nah, kalau di dalam hati kita ini, pusat kehidupan kita ini ya, kita taruh firman Tuhan, maka istilahnya tuh aliran kehidupan, aliran darah itu yang mencapai seluruh bagian tubuh kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan ya, dengan janji Tuhan. Gambarannya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita baca firman Tuhan, mungkin nggak langsung kita bisa hafal, tapi kalau sudah berkali-kali ya, saya ketemu hamba Tuhan yang udah berapa ratus kali dia baca Alkitab ya selama hidupnya. Saya ketemu sekian puluh tahun yang lalu, dia sudah baca Alkitab 80 kali. Saya ketemu dia lagi, dia sudah baca mungkin 150 kali atau 200 kali. Sekarang dia sudah bersama Tuhan di surga ya. Ada saatnya kita merenungkan, nanti akan kita simpan di hati kita, dan tanpa sadar itu menjadi petunjuk pada waktu kita harus mengambil keputusan. Ayat yang kedua yang saya mau tunjukkan adalah
Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Kenapa disebut orang muda? Karena orang muda tuh punya banyak gairah, ya, semangat, roh yang menyala-nyala. Dan kalau tidak memiliki firman dalam hatinya, maka semangatnya itu bisa arahnya salah. Ya. Ada ayat di Amsal bilang begini, kerajinan tanpa pengetahuan juga tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah. Jadi pentingnya ada firman, pentingnya kita merenungkan firman. Jadi kita punya semangat itu bisa terarah dengan benar. Apalagi bagi orang muda. Bagaimana cara menjaga supaya hidupnya tetap bersih? Ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman itu kayak air. Kita setiap hari berinteraksi dengan banyak hal, ada debu, ya. Kita lihat iklan nggak sengaja, ketemu banyak hal, orang lain mungkin salah, kita nggak salah, kita bisa tergoda untuk jatuh dalam dosa. Tapi dengan firman itu dibersihkan lagi, dicuci lagi. Jadi firman itu memang air yang membersihkan, dan setiap hari kita perlu baca, perlu ada firman yang menolong kita untuk senantiasa kita dalam tracknya Tuhan. Ayat ketiga, Mazmur 119 ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Ini ayat penting sekali. Tidak hanya untuk orang yang bekerja, tapi untuk seluruh orang, ya, termasuk untuk hamba Tuhan, buat kita yang melayani. Kalau kita bekerja di perusahaan kan perusahaan, jadi ada usaha mesti cari untung, nggak bisa enggak. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, keputusan yang kita ambil itu lebih dipengaruhi oleh untung rugi, oleh laba. Nah, ayat ini mengajarkan untuk kita berdoa supaya hati kita ini tertuju kepada peringatan-peringatan Tuhan, jangan kepada laba. Karena sesuatu yang kita kira mungkin bagus, baik, itu bisa menjerat kita. Walaupun kelihatannya itu bukan hanya baik, tapi biblical. Nah, untuk itu ada kisah di Alkitab, di Perjanjian Lama, kisah mengenai Bileam. Nah, ini perlu baca sendiri nanti, ya. Saya kasih tahu pasalnya aja, Bilangan 22 sampai dengan Bilangan 24. Nah, tapi nanti dia muncul juga namanya di Bilangan 31. Nanti ketemu juga namanya di Kitab Wahyu. Nah, makanya saya bilang perlunya baca terus urut tuh kayak begitu. Nanti ketemu, ada lagi kisah Bileam. Jadi nyambung gitu. Kita bisa melihat satu kisah itu utuh, tidak terpotong, dan ada pesan yang akan Tuhan sampaikan di situ. Ini gambarnya Bileam naik keledai, kemudian ada malaikat. Jadi ceritanya saya kasih ringkasannya, ya. Bileam itu nabi yang terkenal, sehingga kalau dia nubuat itu terjadi. Kalau dia berkati satu bangsa, bangsa itu diberkati. Kalau dia kutuk satu bangsa, bangsa itu dikutuk. Lalu orang Israel ini begitu keluar dari Mesir itu menakutkan bagi banyak bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka takut. Salah satunya adalah bangsa Moab. Mereka ketakutan. Dan waktu itu kerajaan Moab atau bangsa Moab ini dipimpin oleh seorang raja namanya Balak bin Zippor. Dan Balak ini mengundang Bileam untuk datang ke tempat dia, dikasih upah untuk mengutuk bangsa Israel. Terus datanglah utusan dari Raja Balak ini kepada Bileam, ya. Mungkin katakanlah utusan khusus, asisten menteri misalnya gitu, datang. Kemudian, ayo datang, ya. Ini ada proyek untuk kamu doa, kamu kutuk itu orang Israel. Terus Bileam bilang begini, jawabannya rohani. Tunggu sebentar, saya doa dulu, tanya Tuhan dulu. Ya, dia doa, dan waktu dia doa, Tuhan bilang, mau ngapain mereka datang? Dia kasih tahu begini. Oh jangan, kamu jangan pergi. Itu bangsa sudah diberkati, nggak boleh kamu kutuk. Lalu Bileam melapor sama mereka, nggak boleh sama Tuhan, aku nggak bisa pergi gitu. Akhirnya utusan-utusannya pulang kepada Raja Moab tersebut. Lalu Raja Moab kirim lagi utusan yang lebih tinggi pangkatnya, mungkin menterinya atau perdana menterinya katakanlah, dengan hadiah yang lebih banyak. Lalu dirayu gitu, ya. Dia bilang begini, ayolah datanglah, apa aku nggak bisa kasih upah? Ini aku naikkan upahnya nih. Ya, itu kalau undangan pelayanan gitu, ya. Kamu di situ pelayanan pegangnya berapa? Tempat saya aja, saya kasih 2 kali lipat gitu. Kira-kira kayak gitu. Dulu waktu saya kuliah, saya ngajar bimbingan belajar, ya.
Itu masa-masa menjelang UMPTN ya, atau sekarang UTBK ya, ujian tertulis berbasis komputer. Itu laris sekali ya. Kita asal kuat ngajar aja, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam tuh bisa ngajar terus ya, asal kuat aja. Jadi waktu saya mau diajak ngajar juga begitu ya, antar guru tuh bilang, Pak, tempat saya tuh bapak mau, bapak sejamnya berapa di situ? Di sana bayar 2 kali lipat, Pak. Ya dulu yang mahasiswa ya udah, kita pokoknya ada waktu bisa ya lakukan aja. Cuma itu mempengaruhi juga kuliah kita ya, kadang-kadang kalau nggak hati-hati. Nah seperti itu ya. Lalu Bileam sudah tahu Tuhan bilang jangan pergi, tapi karena ini PK-nya lebih gede, dia bilang tunggu sebentar ya, saya doa lagi ya. Dan waktu kedua kali dia doa, Tuhan bilang ya udahlah, kalau memang orang-orang itu sudah mau jemput kamu, kamu pergi. Tapi hati-hati ya, jangan ngomong sembarangan. Hanya yang aku suruh kamu katakan, nggak boleh ngutuk bangsa itu. Bileam bilang, oke, siap. Dan waktu dia pergi, ya, nah di tengah jalan ini yang terjadi. Ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus, ya, tadi gambar itu, dia mau bunuh Bileam. Lalu keledainya ngeliat, tapi Bileam nggak ngeliat. Sehingga keledai ini mogok dan Bileam pukul, dan sampai akhirnya keledai ini bisa bicara ya, karena Bileam itu mukul dia terus, dan Bileam bilang, apa salahku? Ya karena kamu bukannya jalan, kamu malah berhenti ke pinggir, kamu menjepit kakiku ke tembok. Lalu Tuhan buka mata Bileam dan dia lihat malaikat dengan pedang terhunus. Terus Bileam bilang, ya udahlah kalau kita aku pulang aja lah. Tapi terus Tuhan bilang, enggak apa-apa, kamu tetap pergi, tapi hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Nah, kemudian dia pergi ya. Nanti ini kalau slide berikutnya ya, ditunjukkan ini ayat-ayatnya ya, Bilangan 22 ayat 5 ya. Ini Raja Zipor ya, mengirim utusan ya. Kemudian slide berikutnya juga seperti itu ya. Ini ayat-ayatnya yang saya ceritakan tadi ya. Nah, kemudian ketika akhirnya Bileam itu sampai kepada Balak bin Zipor itu, ya, begitu sampai, terus Bileam itu dijemput, kemudian Balak bilang begini, kok lama banget sih baru datang? Emangnya saya nggak bisa kasih kamu uang yang banyak? Saya nggak bisa bayar kamu apa? Terus Bileam bilang, ini aku udah datang, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pokoknya yang Tuhan suruh nanti aku lakukan. Lalu diatur begitu rupa, Bileam disuruh melihat orang Israel dan disuruh mengutuk dari satu sudut ya. Jadi dibawa naik ke bukit, melihat orang Israel begitu banyak. Nah, Bileam ini nabi ya. Ada ayat hafalannya tuh, Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal ya. Bukan anak manusia ya, masakan ia berfirman dan tidak menepatinya. Itu salah satu ayat hafalannya, perkataan dari Bileam tuh. Tapi waktu dia buka mulut, yang keluar tuh berkat. Dia berkati orang Israel. Karena Tuhan bilang gak boleh mengutuk. Lalu raja yang mengundang ini marah. Loh, kan saya undang kamu untuk kamu mengutuk. Kenapa kamu berkati mereka? Terus bilang gak bisa, kalau Tuhan gak suruh mana bisa. Coba pindah lagi tempat lain. Pindah pojok lain, naik gunung, naik bukit lagi. Lihat dari sisi yang lain. Dari situ terus keluar lagi, berkat lagi. Terus akhirnya marah ini raja yang undang. Kok kamu begitu? Kalau kamu nggak bisa mengutuk, minimal jangan berkati. Lalu Bileam bentuk jawabannya rohani, nggak bisa. Aku ini hamba Tuhan, aku mesti nurut apa yang dia bilang. Tapi sebenarnya hati Bileam itu sudah terikat dengan harta, dengan gaji, dengan uang yang ditawarkan, dengan, kalau bahasa orang itu, dengan PK yang ditawarkan itu. Walaupun tetap dia, wah enggak, saya mau nurut Tuhan. Akhirnya diajak lagi ke tempat yang lain, tetap aja keluar berkat. Nah, kalau kita baca cuma pasal 22 sampai pasal 24 atau 25 tadi ya pasal 22-24, maka kita pikir ceritanya selesai di situ. Nah, itu yang saya bilang perlu kita baca Alkitab senantiasa supaya dapat banyak gambaran yang memperluas wawasan kita. Kalau kita lihat di situ nampaknya selesai. Bileam tidak mengutuk orang Israel, malah dia memberkati. Artinya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia nurut, dia nggak berontak.
Karena kalau dibaca di pasal-pasal tersebut, udah Bileam pulang, Balak juga udah pulang, selesai ceritanya. Tapi kalau baca pasal-pasal selanjutnya 25, 26, 27, kita melihat orang Israel menyembah berhala. Mungkin kita nggak tahu kenapa mereka menyembah berhala. Kita pikir kenapa? Lalu selalu terjadi kalau orang Israel menyembah berhala, maka mereka akan mulai ditawan musuh. Mereka mulai kalah. Dan akhirnya ketika mereka sadar mereka bertobat, ya, kemudian mereka mulai pisahkan, ya, orang-orang yang sudah campur kawin dengan mereka itu dipisahkan. Orang-orang Midian itu diusir, ya. Kemudian mereka mulai melakukan pembalasan terhadap orang-orang Midian. Dan waktu mereka melakukan pembalasan terhadap orang-orang Midian, orang-orang Moab, ya semua situ yang kena itu dibunuh. Salah satu yang dibunuh itu adalah Bileam, nabi yang pernah dipakai Tuhan memberkati mereka. Saya pernah bayangkan itu, Bileam hamba Tuhan, dia memberkati orang Israel. Nampaknya dia betul, nggak ada yang salah. Tapi belakangan dia mati dibunuh oleh orang Israel. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata kalau baca di pasal-pasal setelah pasal 24 itu, Bileam itu memang tidak mengutuk orang Israel. Dia memberkati, tapi dia jual solusi buat raja Moab tersebut. Aku nih nggak bisa untuk mengutuk mereka. Tapi kamu kan sudah bayar aku, sudah kasih PK, sudah kasih uang banyak, hadiah banyak. Ini aku kasih tahu ya, mau ngalahin mereka. Kan tujuan kamu kan supaya kamu bisa ngalahkan mereka kan? Ya. Caranya gini, kalian mau hidup damai aja, berbaur dengan mereka, kawin dengan anak-anak perempuan mereka. Nanti ajak mereka itu menyembah berhala. Nanti dengan sendirinya Tuhan yang mereka sembah itu akan menjauh dari mereka dan mereka bisa dikalahkan. Jadi Bileam di satu sisi tidak menyalahi perintah Tuhan, dia tidak mengutuk orang Israel, dia memberkati, tapi dia jual nasihat supaya orang Israel bisa dikalahkan. Dan itu nampaknya tidak melanggar firman Tuhan, tapi hatinya sudah ditawan oleh laba. Itu yang dikatakan di Mazmur 119 tadi. Condongkan hatiku kepada peringatan-peringatanmu, bukan kepada laba. Jadi ada banyak sebenarnya yang kita kira itu pelayanan, itu bagus, itu alkitabiah, tetapi belum tentu spiritnya itu sepenuhnya kita benar atau murni. Dalam faktanya memang sulit. Tapi kalau kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan pagari terus. Makanya dikatakan di sana tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan kita bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu perlu senantiasa setiap hari. Itu pagar yang perlu kita perhatikan. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, kan ada 3 pencobaan. Kita kira mungkin cuma 3. Tapi setelah selesai, Injil Lukas pasal 4 berkata, setelah iblis mencobai Yesus, ia undur dan menunggu kesempatan yang baik. Jadi sebenarnya pencobaannya itu gak hanya di padang gurun 3 kali itu, habis itu ada terus. Kita juga begitu. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap bersih, benar? Dengan firman Tuhan. Baca firman. Roh Kudus akan terus menolong kita, menjagai kita. Ada seorang hamba Tuhan bagikan yang ketika Daud jatuh dengan Batseba, dia bilang, itu nggak sehari jatuhnya itu. Bukan gara-gara dilihat Batseba mandi, panggil ya, langsung terus tidur Batseba. Nggak seperti itu. Itu Daud nganggur pikirannya. Kalau zaman sekarang mungkin dia bengong, dia lihat film itu isinya macam-macam, mulai mempengaruhi pikirannya, membuat dia menghayal macam-macam. Ya, kalau zaman sekarang dia buka YouTube, dia lihat apa, itu masuk di pikiran dia. Lalu dilihat Batseba mandi, oh cantik juga ya, panggil gitu. Nah, Alkitab bilang Batseba itu baru membersihkan diri dari kenajisannya. Dia baru selesai datang bulan. Dan Alkitab pada masa itu mengajarkan seorang wanita yang baru saja disebut najis karena ada menstruasi, itu perlu waktu 7 hari sampai dia tahir.
dan Daud orang yang tahu firman. Jadi menurut hamba Tuhan itu tidak mungkin waktu Batseba dipanggil langsung terus tidur sama Daud. Yang pertama, Batseba dipanggil bukan kayak zaman sekarang, nomor HP-nya berapa ya, WA-nya berapa nih? WA, enggak. Itu disuruh pengawalnya, jadi pengawalnya tahu. Waktu Batseba datang bertamu ke istana, orang tahu, tapi nggak ada yang berani negur, karena Daud raja yang sangat dihormati. Kemudian ketika Daud bercakap-cakap dengan Batseba, itu nggak langsung jatuh. Setidaknya ada 7 hari, dan itu kesempatan buat Daud sebenarnya untuk tidak melangkah lebih jauh lagi. Kalau dia betul-betul ikuti Tuhan, dia nggak akan jatuh. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Jadi waktu kamu dicobai, kamu akan diberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Tapi keputusan untuk kamu tidak jatuh itu ada pada kamu. Dia kasih way out, mau nggak ke situ? Atau malah sengaja gitu. Saya dulu kenal satu orang, ya, pengusaha yang paling sering marah. Dan kalau dia marah, itu ada beberapa anak buah yang suka ngomporin. Ya, jadi makin marah gitu. Rasanya dia berjasa kalau dia membuat bosnya makin marah. Dia, oh iya, memang begitu, makin marah gitu. Lalu ada satu orang yang bijak bilang begini, jangan gitu. Waktu bos marah, itu ada pilihan. Kita mau kasih minyak atau kasih air. Jangan kita terus kasih minyak, makin dia marah. Kita kasih air sehingga dia reda dan akhirnya dia nggak perlu marah. Nah, sama juga waktu datang pencobaan. Pilihannya ada pada kita. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ini kelasnya Bileam, kelasnya tinggi loh. Ini nabi yang nubuat itu jadi. Bisa jatuh. Jangan condongkan hati kepada laba, tapi biar condongkan kepada peringatan-peringatan dari Tuhan. Slide satu lagi, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Ya. Bahasa Inggrisnya, ya, above all else guard your heart, for everything you do flows from it. Ada terjemahan yang mengatakan begini, dari situ ada limitations of life, batasan-batasan kehidupan. Jadi perlu kita jaga hati kita. Bagaimana cara menjaganya? Dengan firman Tuhan. Tapi juga kita bisa minta, Tuhan jagai aku. Salah satu doa Daud tuh, set a guard before my mouth, ya. Tempatkan penjaga di bibirku, di mulutku, supaya aku ngomong tuh nggak salah. Nah, kalau mulut itu kan sudah luapan dari hati. Sebenarnya paling penting ya jaga di dalam, di hati. Dan kalau kita mau, Tuhan pasti sediakan jalan untuk kita. Besok mulai baca Alkitab, ya. Mungkin cari tahu, nah teman-teman supaya bisa mengikuti di tempat saya sendiri di WA group tuh. Wah, rajin setiap hari udah baca ini, udah baca ini. Nah, kalau kelewatan 1-2 hari ya udah, nah, nggak usah kejar, yang ada aja. Hari yang sudah kita lalui, sudah aja, mulai hari ini baca aja. Supaya nanti kita punya habit untuk senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan dengan sendirinya kita punya stok firman Tuhan. Nanti satu waktu Roh Kudus akan singkapkan itu untuk menjawab mungkin persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tahu jawabannya seperti apa. Ya, amin.